Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 64 dengan baris ketiga dari atas. Bacaannya wa man adrakal imamal mutatahhira. Itu ya, dibagikan kalau yang belum ada. Majuan lagi sini, Mak. Majuan anak sini. Depan sini. Maju. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa man adrakal imamal mutatahhira, dan siapa orang adraka mendapati al-imam, dia datang selepas takbiratul ihram, yang mana ketika dia ngikut kepada si imam tidak ada waktu luas membaca itu namanya masbuk. Namanya masbuk. Mau dia di belakang imam langsung, mau di sebelah, mau di kiri, nah itu tergambar. Jadi di belakang imam seharusnya udah langsung takbir ihram, ngobrol sama temennya. Ya, tadi malam maulid dapat berkat berapa ente? Nah, kiri begitu. Obrol aja udah. Sampai dia ngikut imam, imam sudah baca pertengahan surah, nggak mungkin nih. Dia baca Fatihah, posisinya berdiri, pasti bakal putus ketika ruku. Itu namanya atau roki'an. Roki'an halil maf'ul. Hal maf'ul artinya mendapatkan si makmum akan imam, posisi si imam dalam keadaan ruku. Imam dalam keadaan ruku, dia masuk. Watma'anna ma'ahu qabla irtifaihi. Tapi syaratnya ketika si imam ruku dan diikuti, dia dapatkan imam dan dia sudah ruku, dia posisi ruku dan tumaknina. Dia harus tumaknina. Jadi dapatin imam, pas imam turun, dia turun ruku dan sudah dapatkan tumakni. Patokan tumaknina itu sekedar mengucapkan subhanallah, cukup. Jadi pas imam ruku, diikuti ruku dan didapatkan si imam ketika ruku itu sekedar subhanallah, tumaknina sedikit. Jadi pas dia dapetin si imam, kita takdirkan subhanallah, si imam langsung berdiri, dia tidak. Adraka rakaat. Apa jawabannya? Dia mendapatkan rakaat. Dapatin rakaat. Iya. Udah itu aja. Nah, inilah pentingnya posisi si imam. Imam yang menanggung bacaan Fatihah si makmum. Maka dalam hal ini imam jangan asal pilih. Jangan asal pilih, maju-majuin. Lihat dulu bacaannya. Lihat dulu makhrajul hurufnya. Iya. Dia yang nanggung tuh bacaan si makmum. Kalau 1, 2, 3, 5, 10 dan sebagainya. Wa yusannu an la yaqumal musalli illa ba'da faragil iqamah.
Dan disunahkan bagi orang yang sholat, janganlah dia berdiri bergegas untuk mengerjakan sholat jamaah, melainkan setelah iqamat. Banyakan kita gimana? Allahu Akbar, belum Allahu Akbar. Baru si mukim, orang yang iqamat baru megang speaker, mana mahri itu, ya? Baru megang speaker, berdiri semua. Ninggalin ini yang dikatakan sunnah mahjurah. Kita punya guru ada di Hadramaut namanya Amis Sa'ad Al-Idrus. Beliau punya kitab. Itu ada, beliau ngarang As-Sunanul Mahjurah, sunah-sunah yang terkikis, yang sudah nggak dipakai lagi oleh orang. Nah, di antaranya itu. Ketika lagi Allahu Akbar, langsung berdiri. Padahal sunnah menjawab. Sunnah si orang yang dengar menjawab iqamat sebagaimana dia menjawab ada. Jawab itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qad qamatis shalah, qad qamatis apa? Madamatis samawati wal ardu wa ja'alani min shalihi ahliha. Doanya ada itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru dia berdiri. Wa taswiyatus sufuf wal amru bidzalika wa huwa minal imami akadu. Meratakan barisan. Siapa yang meratakan barisan? Seluruh orang yang sholat. Liatin kanan, liatin kiri. Temennya, ayo kurang ke depan, diratain. Temennya juga begitu, kanan kiri juga begitu. Yuk kurang ke depan, ratakan. Satu sama lain saling membantu. Fastabiqu bil khairat, fastabiqu bil khairat. Ya. Wa huwa minal imami akad, tapi kalau imam itu lebih ditekankan. Imam jangan diam. Sebelum takbirul ihram lihat dulu kanan, lihat dulu kiri. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab nggak sembarangan. Kalau Sayyidina Umar, dia punya tongkat, tongkatnya keramat. Sebelum dia takbirul ihram, dilihatin kanan kiri, lihatin setiap shaf. Ada yang ke belakang, ada yang ke depan, langsung dipukul. Tapi kita jangan modal-modal ngikutin beliau. Yang Ali bisa berantem di masjid. Ya, beliau tuh ya dari hebatnya itu tongkat, yang asalnya nggak demen ngaji jadi demen ngaji. Yang asal ngajinya tidur kayak sekarang nih, subuh-subuh enak banget tidur udah, jadi ngaji, jadi melek lagi ada nasi uduk dar, tambah lagi udah. Yang ada apa? Yang asalnya toleh, sama orang manggil toleh. Toleh itu lawan kata dari soh. Yang asalnya toleh jadi soleh. Yang nggak asalnya demen berjamaah jadi demen jamaah. Tuh kita cari itu tongkatnya tuh di mana, nggak tahu tuh sekarang. Tongkatnya Sayyidina. Wa yundab an yajharul imam bitakbir, dan disunahkan bahwa imam menjahar, mengangkat suara dengan takbir Allahu Akbar, baik itu takbir atau takbirul ihram, ya emang maksudnya memang dia rukun kauli. Tapi kan suaranya yang didengar cuma dia doang. Tapi di sini untuk imam sunnah angkat suara, kerasin Allahu Akbar, baik takbiratul ihram atau takbir intiqal.
Wa biqaulihi sami Allahu liman, dan juga angkat suara ketika mengucapkan sami Allah. Sami Allahu liman. Yang dengar jangan ngucapin Rabbana lakal hamd. Jangan. Ucapin juga sami Allahu liman. Itu. Ini kadang lihat TV Mekah, ya, TV Madinah baru punya channel Mekah Madinah. Wah, sami Allahu. Wah, jawabannya Rabbana lakal. Itu bukan mazhab kita. Kalau mazhab kita sama ucapin, antara imam, makmum, muballigh, rabithah, sama itu. Mengucapkan seperti wabis salam, dan ketika salam ucapkan angkat suara, baik salam pertama atau salam kedua. Assalamualaikum. Yang kedua juga begitu. Assalamualaikum, angkat suara juga. Jangan yang pertama angkat suara, yang kedua nggak angkat. Sunnah. Wa yuwafiqul masbuk fil adhkar, dan mengikuti masbuk akan imam di dalam zikir-zikir. Ikutin dalam zikir-zikir. Ya. Bukan berarti aneh kan nggak baca Fatihah, jadi aneh diam. Nggak, ikutin. Rukuknya ikutin, Rabbana lakal hamdu ikutin, sujud ikut. Jelas semuanya? Ya. Lanjut, babus sholatil jumu'ati. Ini bab di dalam menerangkan sholat Jum'ah. Kalau hari yang di dalamnya kita sebut banyak bacaannya. Hari, kalau kita berada di dalamnya itu hari tersebut. Setelah hari Kamis apaan? Nah, kalau kita berada di hari itu kita sebut Jumu'ah. Ya, sebutin bidhammil mim, Jumu'ah. Atau Jum'ah. Bisa. Tuh. Kalau kita berada di harinya. Kan sekarang kita masih hari Ahad. Ya. Kalau di luar hari Jumat itu kita sebut Jum'ah. Sampai di Jakarta, di pasar Jumat. Apa ya, dipasarin udah. Namain tuh, pasar Jum'ah. Jumu'ah kalau kita berada di luar. Kalau berada di dalam namanya Jum'ah. Nah, sebelum Islam nama itu adalah Al-Arubah. Ketika jahiliyah nggak ada nama Jum'ah. Itu ada Jum'ah itu ketika berada zaman Rasulullah SAW. Idza nudiya lis-sholatil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ya. Sebelum Nabi itu namanya Yaumal Arubah. Nah, dikatakan Arubah karena al-bayyinul mu'azzam. Segala sesuatu yang jelas dan diagungkan. Itu namanya Yaumal Arubah sebelum dinamakan hari Jum'ah. Dan pada hari itulah dikumpulkan manusia, mereka berkerumun, mereka berkumpul di Ka'batil Musyarrafah. Mereka berkumpul tuh pada waktu yang bersamaan. Pada waktu yang bersamaan, ketika tergelincir, berkumpul. Nah, mereka di situ dikumpulkan oleh seorang yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Siapa itu? Kakeknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Jadi setiap hari Jumat orang jahiliyah di kota Mekah mereka berkumpul sama. Di situ ketika tergelincir, Ka'ab bin Lu'ay memberitahukan akan keagungan Nabi Allah Ibrahim, akan keagungan
keislaman, padahal dalam posisi jahili. Dan ini yang lebih hebatnya, ini Ka'ab bin Lu'ay ini senantiasa memberitahukan kabar gembira nanti akan ada di akhir zaman penutup para nabi dari kalangan bangsa Arab. Karena kan setelah Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak ke bawahnya Yakub, Yusuf, semuanya itu dari kalangan Bani Israil. Tapi setelah itu Nabi Ismail, setelah Nabi Ismail terputus, nggak ada anbiya, cuma diakhirkan itu semua khatamun nabiyyin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Jarak antara Ka'ab bin Lu'ay kepada Rasulullah 500 tahun. Tapi udah Allah berikan ilham begitu hebatnya, bisa memberitahukan nanti di akhir zaman akan ada manusia yang menjadi penutup para nabi dari kalangan bangsa Arab. Itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini Jum'ah dan malam Jum'ah. Ada Jum'ah dan malam Jum'atnya. Kalau Jum'at itu hari, Yaumul Jum'ah, maka dalam tertib keagungan, keistimewaan hari tersebut, ya, yaitu yang disebut dengan hari Jumat. Ini hari Jumat. Hari Jumat yang disebut dengan Afdolul Ayyam. Afdolul Ayyam, hari Jum'ah. Nah itu. Selanjutnya baru itu Idul Adha. Nah, selanjutnya Idul Fitri. Tapi yang afdolnya adalah hari Jum'ah. Kalau malamnya, malam Jumat itu berada pula dalam keistimewaan Jumat, malam Tapi menurut kita yang paling afdol, yang pertama adalah Lailatul Maulid Nabi SAW. Kita dalam posisi umat sebagai umatnya Rasulullah, malam Maulid paling utama. Yang kedua baru yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga baru yang disebut malam Jum'ah. Yang keempat disebut dengan malam Isra. Malam yang keempat. Yang kelima malam nisfu Sya'ban. Itu menurut kita. Tapi menurut Nabi SAW, malam yang paling mulia alal itlaq di seluruh kehidupan, maka malam ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan malam Isra. Buat Nabi, malam Isra yang paling utama, melebihi dari segalanya. Kalau kita tertibnya itu, malam dilahirkan Nabi itu yang paling mulia. Ya. Nah, Jumat ini 2 rakaat apa 4 rakaat? Jumat ini yang benar 4 rakaat, bukan qasar. Makanya disebut al-jum'atu rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisanin nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad waman khaba waman iftara faqad khaba. Yang benar adalah Jumat itu 4 rakaat. 2 rakaat bukan qasar, bukan diringkas. Tapi sebenarnya 4. Cuma 2-nya dipakai khutbah. Makanya syarat sholat Jum'ah harus adanya khutbah. Enggak ada khutbah, enggak sah sholat Jum'ah.
Orang yang nggak dengar khutbah, tiba-tiba dia datangnya selepas ruku pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua setelah ruku dia datang, nggak dapetin imam takbiratul ihram, nggak dapetin pula ya khutbah Jumat. Maka selepas ruku, yaitu ketika i'tidal, apa yang dilakukan? Niat Jumat. Tapi selepas salam dia naik ngerjain 4 rakaat sholat begitu. Niatnya niat Jumat, tapi kerjaannya 4 rakaat. Makanya ada sebutan teka-teki dalam masalah fikih, nawa wala sholla. Dia niat tapi nggak sholat. Sholla wala nawa. Dia sholat tapi nggak niat. Apa itu? Nah itu, yaitu orang yang berjamaah sama imam Jumat sudah selepas ruku pada rakaat kedua, dapetin si imam i'tidal, sujud atau ketika tasyahud, ikutin usolli fardhul jum'ati raka'ataini, ya kan? Setelah dia salam si imam, maka si makmum meneruskan 4 rakaat. Ya. Nah, maka dari sini juga perlu kita ketahui, karena dia itu 4, maka ngerjakan qobliyah kebanyakan orang itu 2. Benar apa nggak benar? Ngerjain qobliyah Jumat kebanyakan orang berapa rakaat? Itu karena dia malas, apa karena dia nggak paham? Kira-kira gimana itu? Malas kali ya? Husnudzon malasnya deh. Bukan apa? Hampir semua masjid. Lihatin aja. Yang Pak Haji, yang setengah ustadz, yang seperempat ustadz, yang 3/4 ustadz, dan juga yang full ustadz. Ya, ngerjain berapa rakaat? 4 sampai 2? Banyakan. Nggak tahu kok dia Syakirin Mahri yang tahu deh. Kita jarang khutbah Jumat di sini. Ya, itu lantaran jahil, apa dalam keadaan malas. Kita katakan dalam keadaan malas. Udah. Kalau dia nggak malas, dia bakal kerjain 4. Apalagi kalau ada yang kabarin, ya saya kasih 1 rakaat 100.000. Dia mau ngerjain 2 apa 4 tuh langsung? 8. Kok bisa 8 deh? Cari gol yang bisa deh. Jadi ya, sekurangnya kita paham, nggak apa-apa, yang penting males, udah gitu aja. Minta sama Allah supaya diberikan kesempurnaan, bisa melakukan yang terbaik. Ya, kalau males juga 2, ya udah duduk aja. Mau ngerjain 4, tiba-tiba 2 aja, males, ngerjain duduk. Yang penting dapat 4, karena sholat sunnah. Boleh kita duduk. Mau qobliyah Jumat, mau ba'diyah Jumat, sunnah sama seperti zuhur. Yang 2-nya muakkad, yang 2 lagi ghair muakkad. Yang pasti orang awam jadi tahu, oh iya, sebenarnya qobliyah sama ba'diyah itu bukannya 2. Karena mereka kebanyakan apa? Memikirkan 2 lantaran sholatnya 2 rakaat. Jadi dipikirin karena 2 rakaat qobliyahnya 2 juga. Nah, ya, al-jum'atu fardu ainin ala kulli muslim. Nah, Jum'ah itu adalah suatu kefarduan ain. Jadi setiap individu diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jum'ah. Kayak itu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholatil jum'ah fas'au, maka bergegaslah cepat-cepat. Nah, ini dalil al-wujub ila zikrillah, yaitu sholat
Wadharul be', dan tinggalkanlah jual beli. Ada lagi hadis yang menguatkan, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muslim. Pergi mengerjakan sholat Jumat, perginya aja wajib. Gimana sholatnya? Perginya wah. Maka sunnah kita untuk tabekir, bersegera ya di awal waktu. Dari jam 9, ada gak begitu? Jam 9 langsung datang. Paling marbot doang, ketinggalan kunci. Doh, 9. Enggak lagi, nanti jam 10. Karena ada hadisnya itu sahih. Ya. Man goda ilal jum'ati fi sa'atil ula faka'anna garraba badanah. Siapa orang yang datang di awal waktu untuk mengerjakan sholat Jumat, seperti dia bersedekah unta. Terus sampai sapi, habis sapi langsung kambing super. Udah kambing semuanya ya, selesai. Ayam tuh yang apa? Yang 5 menit. Ya, yang 5 menit sebelum datang, sebelum masuk ke zuhur. Nah itu ayam tuh magomnya. Yang 2 menit, nah baydoh, telur. Bagus telur ayam, telur puyuh. Penjelasannya baydoh, telur, nggak tahu telurnya apa. Ya. Nah, al-Jum'ah nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.